Sikat bandar narkoba, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Slamet pribadi. Pak Slamet, langsung saja, ini kalau kita bicara soal bandar narkoba, kalau dari BNN sendiri ini hukumannya harusnya pidana mati. Tidak ada apa namanya toleransi atau apapun lah ya. Itu memang undang-undangnya memang harus seperti itu dan BNN akan seperti itu sebetulnya. Ya, memang dalam undang-undang ancaman maksimal seumur hidup dan mati itu ada. Nah, itu ukuran dia disebut sebagai bandar itu gimana, Pak? Ukuran dia sebagai bandar atau kurir. Kalau bandar itu adalah aktor intelektual. Oke. Jadi orang yang mengendalikan itu namanya bandar. Oke. Kalau kurir adalah orang yang mendapatkan perintah dari aktor intelektual. Dalam bahasa hukumnya adalah membantu atau ikut serta. Kalau di dalam bahasa hukumnya itu membedakannya. Nah, kalau kurir itu hukumannya apakah sama? Sama. Sama, tetap dianggap Iya, sama. ikut serta, kemudian aktor intelektual. Itu semua ancaman hukumannya dalam undang-undang narkotik sama. Mungkin dari sisi pertimbangan-pertimbangan putusan itu berbeda. Mungkin ini sebagai orang yang menyuruh itu lebih berat biasanya. Oke. Orang yang disuruh itu juga agak ringan dikit, tapi yang disuruh itu tidak ada penolakan sama sekali atas perintahnya, akhirnya sama. Oke. Nah, tapi juga kan ada pemakai narkoba nih. Nah, ini disebut dia sebagai pemakai atau dia sebagai pengedar termasuk di sana juga? Pemakai itu ada pemakai yang murni pemakai untuk diri sendiri dengan cara-cara yang sederhana, jumlahnya yang relatif kecil, stoknya itu kecil juga untuk diri sendiri. Ada pemakai yang merangkap sebagai kurir. Oke. Kalau kurir sama pengedar dianggap sama atau berbeda? Sama. 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 Ada juga pemakai yang merangkap sebagai bandar. Oke. Ada juga di situ. Artinya dan kalau walaupun dia punyanya sedikit tapi dia membagi orang lain. Itu bandar. Itu bandar. Itu ancaman. Ada bandar besar, ada bandar kecil. Dan ancamannya sama sebetulnya. Ancamannya sama. Kadang-kadang putusannya yang berbeda. Tergantung dari fakta dan bukti. Gitu. Oke. Nah, BNN sekarang punya beberapa divisi baru kalau saya tidak salah, K9. Ya, akan dibentuk. Sudah mulai mungkin dalam waktu dekat ya. Ada kandang khusus anjing, kemudian petugas yang khusus menangani soal anjing-anjing. Fungsinya nanti buat apa, Pak? Ya, memang BNN itu sudah mulai meninggalkan human intelligence. Kita lebih banyak menggunakan IT intelligence. Tapi dari sisi human intelligence itu dibantu dengan K9. Oke. Nah, itu nanti fungsinya ketika bertugas di mana nih artinya untuk itu kan K9 biasanya untuk ngecek-ngecek membaui segala macam itu kan? Ya. K9 itu bisa membantu unsur human intelligence ketika human tidak bisa mendeteksi. Ini mereka akan bertugas di airport seperti itu? Ya, bisa airport. Tapi K9 juga bisa membantu IT intelligence ketika IT intelligence menerima informasi, data intelligence disampaikan kepada petugas, K9 dimainkan. Efektif nggak nih Pak? Apakah ini pernah efektif. Artinya sudah ada contohnya di mana gitu bahwa ini memang lebih efektif? Di bandara. Di bandara dapat, di beberapa terminal. Saya pernah menyaksikan sendiri di sebuah negara di luar, ketika kereta sedang jalan itu berhenti di sebuah stasiun, saya lihat sendiri itu. Kemudian petugas narkotik keliling dari di luar aja, di luar kereta itu, jalan dari depan sampai ke belakang. Tahu-tahu dia berhenti, ceklek, masuk ke situ, dapat narkotik. Saya lihat sendiri. Langsung itu? Di mana itu? Langsung dapat, iya. Di mana itu? Ya, ada sebuah negara di Perancis kalau nggak salah. Itu anjingnya langsung berhenti dan berhenti dan masuk ke kereta. Dan ketangkap. Dapat. Oke. Nah, Pak, itu memang nggak mungkin bisa dilakukan sama manusia. Manusia nggak bisa manusia. Nah, Pak Slamet, ini kalau kita punya K9, terus sekarang tadi meninggalkan human intelligence karena ini memang dianggap. Human intelligence itu sering ambivalen, sering bermuka dua. Ketika petugas sudah tidak punya duit, dia mukanya jadi dua. Tadinya muka satu, jadi muka dua. Itu sering terjadi. Sering terjadi. Yang paling membahayakan adalah informan ini membocorkan kegiatan kita selama ini. Maka kita harus taktis dan teknis terhadap person manusia yang menjadi informan kita. Kalau petugas atau informan itu seperti itu memang nggak mungkin bisa apa yang diharapkan oleh presiden sebetulnya bahwa nggak bisa. Perang ini kita menangkan itu nggak akan pernah bisa gitu. Kalau
anjing tidak bisa suap. Manusia masih kena, makanya bisa jadi mukanya 2. Oh, itu makanya banyak penegak hukum juga seperti itu ya. Bisa jadi. Nah, Pak Slamet, ini kalau kita bicara soal dikatakan juga sekarang itu narkoba terus berkembang. Ada jenis-jenis baru. Ya. Dan kalau di undang-undang kita itu kan rigid kalau saya tidak salah kan. Yang disebut oleh narkoba itu adalah ada turunannya sekian. Ya. Di dalam itu gimana nanti dalam penanganan? Lampiran undang-undang narkotika itu ada 65. Ya. Kemudian ditambah dengan 18 dengan regulasinya Permenkes nomor 13 tahun 2014, nempel lah lampirannya itu, jadi 65 tambah 18. Tapi ternyata masih ada lagi sekitar 23 atau 24 gitu ya. Kan ada 44 jenis, dari 44 itu 18 yang sudah masuk menjadi undang-undang narkotika. Sisanya belum, sekarang ini sedang proses dibicarakan dengan Kemenkes dan Badan POM. Sekarang ini, seluruh dunia itu ada 643 kalau nggak salah. Seluruh dunia. Indonesia, jenis. NPS, New Psychoactive Substances. Bahasa sosialnya adalah narkotika jenis baru. Itu. Ada 600. Artinya kalau sekarang seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Artinya kalau kita bicara seluruh dunia segitu, itu kan sangat mungkin mereka masuk ke Indonesia. Sangat. Itu. Nah, sekarang kalau kita belum punya 100, masih ada 500 jenis baru lagi yang mungkin di luar ya. Dan itu di luar undang-undang kita. Betul. Bisa per detik masuknya ke Indonesia. Dan ketika mereka mengadarkan itu, tidak ada kewenangan bagi kita untuk terutama BNN. Ya. BNN itu hanya berwenang soal narkotika. Tapi ketika zat adiktif lain yang berbahaya, kita sudah nggak berwenang. Maka polisi yang berwenang. Nah, Pak Slamet, kalau kita bicara soal sinergitas tadi dikatakan bahwa sebetulnya sinergitas penegak hukum kita ya belum baik, belum optimal seperti itu. Apa langkah yang harus dilakukan? Karena pernah nggak mungkin bisa dimenangkan kalau setiap orang akhirnya berjalan sendiri-sendiri, bukan? Ya, ibarat kita lidi itu kalau dikumpulkan jadi satu menjadi sapu kan itu. Selama sapu itu ikatannya kendor, nggak bakalan bisa jalan. Maka yang harus dilakukan adalah membangun komitmen. Kemudian membangun. Kalau membangun komitmen kan ini semuanya selalu bilang kita berkomitmen memerangi narkoba. Tapi implementasinya mana? Nah, itu dia pertanyaannya. Ini Presiden sudah menginginkan kebijakan yang konkret sekali antar departemen dan lembaga. Tidak bisa main-main. Maka pilihannya adalah menyatu di antara aparat itu yang berhubungan dengan narkotika. Mungkin sudah lagi akan kita berkumpul bersama. Wacana ke arah sana sudah dilakukan, artinya sudah dikomunikasikan, Pak Slamet? Sebetulnya secara informal kita sering berhubungan ya dengan Kumham, dengan Kemensos, dengan kepolisian, TNI. Informal udah jalan sebetulnya. Ya dari dulu kan sebetulnya udah jalan sudah ada informal sudah gitu. Tapi masih ada saja. Ini belum berubah gitu kan. Angka-angka ini 40 sampai 50 orang meninggal tiap hari itu belum berubah dari tahun-tahun yang lalu. Terus belanja untuk ini aja sampai 60-an triliun itu belum berubah sebetulnya. Ini artinya bukan hanya sekedar kumpul-kumpul informal yang harus dilakukan, tapi betul-betul sinergitas yang lebih fokus, terkonsentrasi, lebih konkret gitu. Apa yang harus dilakukan? Lebih diterima manfaatnya oleh masyarakat. Dirasakan tentunya. Itu yang diminta oleh negara, kepala negara. Dan diharapkan oleh masyarakat sebetulnya. Juga. Ayo, kamu jangan ngomong saja. Nah, itu memang diminta. Mungkin sebentar lagi mungkin akan ada kebijakan yang lain. Karena kalau kita sampai gini, Pak Slamet aja mengatakan bahwa budaya konsumsi narkoba, kalau kita sudah menyebut budaya, ini bukan hanya sekedar perilaku. Artinya menurut saya itu sudah lebih tinggi lagi daripada sekedar perilaku. Itu adalah indikator lain dari mengelola soal prevalensi atau penggunaan narkotika. Itu betapa daruratnya kasus ini sebetulnya. Sangat darurat. Pak Slamet, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.